Shalom saudaraku, Jemaat Eklesia Mission Sydney. How are you? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudaraku, lately bagaimana dengan Sydney? Kalau saya membaca di berita, nampaknya keadaan sedang kurang kondusif ya. Kalau beberapa saat yang lalu, bulan Juli, Indonesia yang sangat tidak kondusif, saya saksikan sendiri bagaimana rumah sakit penuh sampai di lorong-lorong ICU semua. Sorry, maksudnya di lorong-lorong UGD sampai ranjang di mana-mana. Ya, COVID seakan meledak dan tidak terkendali. Dan hari-hari ini saya lihat sendiri bahwa UGD kosong, tidak ada pasien COVID. Bahkan di salah satu rumah sakit ternama, saya tanya langsung pasien COVID masih ada berapa orang? Katanya tinggal 4-5 orang. Ya, tempat seperti Wisma Atlet Kemayoran juga yang dipakai tinggal satu gedung, itu pun tinggal sedikit, yang lainnya udah ditutup-tutupin. Puji Tuhan buat itu. Saudaraku, saya mau membagikan begini saudara ya. Dalam hidup ini ada yang namanya waktu, dan kita harus mengerti waktu apa yang sedang kita hadapi, urgensi apa yang sedang kita hadapi. Sebab ini akan membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita akan buka sama-sama dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Oke, Efesus 5 ayat 16. Atau dari ayat yang ke-15 saja saya akan baca. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, ada urgensi dalam hidup ini untuk kita bisa menangkap waktunya Tuhan. Mungkin saudara sedang melihat, pandemi lagi kacau ini. Persoalannya bukan ada pada pandeminya. Tapi persoalannya adalah apakah kita bisa menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Waktu apa sekarang ini? Orang yang gagal menangkap waktu apa yang Tuhan sedang kerjakan, ia pasti akan tertinggal ke belakang, dan kata Alkitab bilang ia akan menjadi orang bodoh. Orang yang arif adalah orang yang bisa mempergunakan waktu atau bisa menangkap waktunya Tuhan. Kemana Tuhan sedang bergerak. Saudara, bodoh atau bijaksana itu bukan soal gelarnya. S3 teologi sekalipun tidak menjamin bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Saya ingat sama film Forrest Gump ya, yang diperankan Tom Hanks. Itu film yang dapat banyak penghargaan luar biasa. Salah satu bagian dalam film itu yang saya nggak bisa lupa, ketika Tom Hanks dibully sama teman-temannya ya, dan dia dikatain stupid si bodoh, tapi mamanya yang selalu mendukung dia dan berkata, stupid is what the stupid does. Wow, itu the revelation statement untuk saya. Itu kalimat pewahyuan. Stupid is what the stupid does. Kebodohan adalah apa yang dilakukan oleh orang itu, bukan orangnya. Seringkali kita ngatain orang, bego lu, bodoh lu, pribadinya. Padahal enggak, kebodohan adalah perbuatannya. Artinya apa? Setiap kita bisa berpeluang melakukan kebodohan. Sekalipun IQ saudara mungkin seperti Albert Einstein di atas 160, tetap kita bisa melakukan kebodohan. Nah, dalam konteks ini kebodohan adalah orang yang tidak tahu waktu. Nah, saya akan membahas tentang hal ini. Pertama-tama dikatakan di situ bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan kata di sini digunakan kata exagorazo. Dalam Alkitab bahasa Inggris, redeeming your time, yang digunakan untuk mempergunakan adalah redeem, buy up, memborong, menebus, rescue from the loss, ya, menebus waktu, memborong waktu. Berarti apa? Kalau kita nggak bisa mempergunakan waktu yang ada, kita akan dikuasai oleh si jahat. Makanya Alkitab bilang borong, tebus waktumu. Kita akan dikuasai oleh si jahat kalau kita tidak bisa mempergunakan waktu yang ada.
Dan kata waktu yang dipakai di sini adalah kairos. Saudara harus tahu begini, saudara. Iblis dan manusia sama-sama ditempatkan Tuhan. Jadi malaikat yang jatuh, iblis, ditempatkan Tuhan bersama-sama dengan manusia ke dalam sebuah arena. Arena ini namanya perjalanan waktu. Perjalanan waktu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menggadaikan hidupnya kepada kegelapan. Dan salah satu yang digadaikan adalah waktu. Makanya waktu hidup kita di bumi ini adalah singkat. Ya, adalah singkat. Seharusnya di waktu yang singkat ini kita bisa sampai pada stadium memuaskan Bapa. Seperti yang Bapa katakan kepada putranya yang tunggal sebagai sosok Adam yang kedua atau batu penjuru kita. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sini perjalanan waktu yang Tuhan berikan ini adalah proses kita untuk mengejar kepada keserupaan dengan Kristus. Ini adalah proses perjalanan menuju kekekalan. Namun persoalannya, manusia yang jatuh ke dalam dosa menggadaikan waktu hidupnya untuk kesenangan daging, untuk kesenangan dunia. Tapi sekarang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada, redeem your time, rescue from loss, buy up. Ayo borong semuanya. Nah, itu sebabnya mengetahui waktu adalah hal yang penting. Saya mau bacakan satu ayat lagi. Kita akan buka beberapa ayat, saudara ya. Ini baik sekali untuk saudara ketahui. 1 Tawari 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala, dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Perhatikan, Bani Isakar, orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Tentang saat-saat yang baik, tentang waktu yang baik. Orang yang tidak tahu waktu akan mundur ke belakang. Tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, tertinggal pada pergerakan dan akan menjadi orang bingung. Banyak orang hanya terpaku pada kesuksesan masa lalu, tetapi dia tidak tahu apa yang sekarang Tuhan sedang kerjakan. Orang yang hanya terpaku pada kesuksesan masa lalu, dia hanya bisa membuat monumen dalam hidupnya, tetapi tidak pernah bisa mengenali momentum apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya ulang lagi, orang yang tidak tahu waktu selalu akan terlempar ke belakang, nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Dia hanya hidup dalam kenangan masa lalu, kesuksesan masa lalu, dia membangun monumen di situ, kata-katanya hanya sebatas dulu aku dipakai Tuhan. Pertanyaannya, sekarang masih dipakai atau tidak? Selalu hanya dulu. It's okay dulu. Sekarang bagaimana? Apakah hanya sibuk membangun monumen dan tidak pernah bisa membaca yang namanya momentum? Nah, saya mau lebih dalam lagi, saudara ya. Saya tahu khotbah ini tidak terlalu mudah untuk dicerna, tapi saudara takes time dan ini ada di YouTube. Kalau kurang jelas nanti saudara ulangi lagi. Ya. Nah, ada 4 kata waktu yang dipergunakan dalam Alkitab secara singkat. Ya. Yang pertama adalah kata kronos. Kronos adalah waktu yang ada. Kronos adalah siklus waktu yang selalu ada. Seringkali digunakan jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Kronos memiliki satu sifat, tidak dapat mundur ke belakang. Ya, makanya kita melewatkan kronos. Kronos tidak bisa kembali lagi. Dari kata kronos itu muncul kata kronologi, yang berarti urutan-urutan waktu atau deretan-deretan peristiwa dalam hidup manusia. Nah, waktunya manusia adalah kronos. Kita hidup dalam kronos. Saya dilahirkan tahun 1983, sekarang tahun 2021. Saya nggak bisa mundur ke belakang, dan waktu-waktu yang saya lewati ini adalah kronos, adalah kronologi. Ya, jadi
Tadi pagi saudara bangun, saudara buang waktu seenaknya jam 7 pagi, jam 8 pagi. Saudara nggak bisa lagi loh kembali ke jam itu. Karena Kronos akan terus maju ke depan. Waktu yang kita buang seenaknya hanya menjadi memori dan kita nggak bisa rubah hal tersebut, kita nggak bisa tambah, kita nggak bisa kurangi. Mesin waktu cuman ada di film Doraemon, percayalah. Kita tidak bisa mundur ke belakang akan waktu-waktu yang kita buang dalam Kronos kita. Kronos ada di masa lalu dan ada di masa depan. Makanya tadi Paulus katakan tebus waktu yang ada. Waktu di situ kata kairos. Entah kita akan ke sana ya. Kata yang kedua adalah hora. Hora juga muncul cukup banyak, 106 kali dalam PB. Seringkali diterjemahkan sebagai jam, waktu, atau saat, atau seketika. Kata hora menunjuk pada suatu durasi waktu, ya, atau panjang atau pendeknya waktu. Ya. Kata hora dan kronos sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kronos pasti ada hora. Manusia seringkali dibatasi rentan waktu. Ya. Kalau kita ke kuburan misalnya di Batu Nisan, misalnya 1940 sampai 2010. 1940 strip 2010. Nah, strip itu hora. Ada sebuah durasi waktu. Garis di tengah itu penting banget. Itu menandakan manusia ada di bawah kendali waktu. Ya. Manusia terbatas dengan waktu, manusia berjuang dengan waktunya, dan stres terbesar manusia adalah waktu. Dan Tuhan memberikan keadilan kepada semua manusia berkenaan dengan waktu. Kaya miskin, cakep kurang cakep, jangan cakep jelek kan gak enak ya. Cakep kurang cakep, ningrat rakyat jelata, Tuhan berikan 24 jam. Kita gak bisa bilang, Tuhan, aku punya lebih banyak uang, aku minta ekstra ya, hariku satu hari 26 jam. Yang bokeh jadi satu hari 22 jam. Nggak bisa. Waktu kita sama, 24 jam satu hari, 60 menit dalam 1 jam, 60 detik dalam 1 menit. Ya, nah, saya lanjutkan dulu. Yang ketiga, kata yang dipakai adalah aion atau aineos. Ya, akar katanya aion. Aion ini dipakai untuk jangka waktu yang sangat lama atau selama-lamanya. Nah, kata sifat dari aion ini adalah aineos. Itu sering dirujuk pada Allah yang pada hakikatnya kekal, tidak dapat mati, sudah ada sejak dulu sampai sekarang hingga selama-lamanya. Waktunya Tuhan itu kekal, nggak ada kemarin, nggak ada besok, nggak ada sekarang. I am what I am. Waktunya Tuhan tidak terbatas. Nah, saya simpelkan dulu. Tuhan bergerak di aineos. Manusia bergerak di waktu yang linier, kronos. Dari sejak bumi diciptakan sampai bumi habis. Masing-masing kita punya horanya, punya durasinya. Saya 1983, strip, tanda tanya, Mas. Tanda tanya. Tapi kan saya kan juga pasti mati. Misalnya kapan? Jangan sumpen saya cepet-cepet. Ya. Oke, katakan 2050 misalnya. Ya. Oke, 1983 sampai 2050 itu adalah horanya saya. Nah, dalam kronos pasti ada hora. Dan ketika saya menjalani 1983 sampai 2050 ini, apakah saya menebus waktu saya? Apakah saya dapat menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam generasi saya? Makanya dalam Kisah Para Rasul, ya, nanti saudara cari sendiri ayatnya. Ada satu ayat yang bunyi gini, Daud berkenan di hadapan Tuhan, sebab ia mengerjakan kehendak Tuhan pada zamannya. Oh iya, kehendak Tuhan dari generasi ke generasi itu beda. Saya harus mengerjakan kehendak Tuhan di zaman saya, bukan di zaman ayah saya, bukan.
di zaman saya. Maka kalau saya tidak bisa tahu waktu apa yang Tuhan sedang kerjakan, lalu saya hanya melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan saya mencoba mengerjakan apa yang ada di masa lalu, saya akan selalu tertinggal, terlempar ke belakang. Sebab saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, Tuhan bergerak di aineos, manusia bergerak di kronos. Ini kan nggak ketemu, saudara, time frame-nya. Ada satu kata, kairos. Sulit untuk mendefinisikan kairos. Tapi seringkali orang bilang itu sebagai kesempatan atau momentum. Tapi kata kairos ini muncul 85 kali dalam PB, ya. Seringkali dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai waktu yang tepat, kesempatan, ya, atau momentum, ya. Itu yang suka dipakai, ya. Nah, kalau saya boleh kasih terjemahan sederhana gini, tadi Tuhan bergerak di aineos, manusia di kronos. Nah, ketika waktu Tuhan menerobosi waktu manusia, ya, itulah yang disebut dengan kairos. Kairos adalah waktu Tuhan untuk manusia. Dengan kata lain, waktu Tuhan yang tidak terbatas menerobos waktu manusia yang terbatas. Seperti momentum. Nah, saya mau ajak saudara buka satu ayat lagi. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, ya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti juga bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami semua mereka. Kata waktu dan nasib dalam terjemahan bahasa Inggris time and change. Dalam LXX atau Septuaginta, itu bahasa Ibrani, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu digunakan kata kairos. Di sini menarik sekali. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Pernah lihat suatu pertandingan di mana tim unggulan malah kalah? Biasanya dibilang ini underdog. Atau kalau lagi Piala Dunia, kuda hitam. Katanya. Kuda hitam itu artinya tim yang gak diunggulkan tapi dia bisa mengalahkan raksasa-raksasa. Yang di atas angin bisa tiba-tiba kalah. Seperti ada momentum. Itu time and change. Orang yang bisa menangkap kairos Tuhan. Orang yang bisa menangkap kairos Tuhan. Itu seperti itu. Menangkap momentum. Dia bisa, saudara, untuk memenangkan pertandingan hidupnya. Walaupun dia dalam posisi underdog. Persoalannya banyak orang yang tidak mengerti kapan kairos, kapan momentum itu terjadi dalam hidupnya. Saya tuh tidak bisa jabarkan, ya, tapi ada beberapa kisah Esau, Yakub, Abraham. Ya. Yakub itu orang yang pandai memanfaatkan kairos. Dia ambil hak kesulungan dari Esau, dan kairos dia adalah waktu dia bergulat dengan malaikat Tuhan dengan huruf gede. Dan dia tahu itu kairos buat dia. Di mana dia peluk habis-habisan. Kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Itu momentum untuk hidup Yakub. Itu momentum dalam hidup Yakub, saudara. Nah, untuk menangkap kairos diperlukan kecerdasan rohani. Saya mau buka satu kisah terakhir sebelum saya selesai. Ya. Sebelum saya selesai. Yohanes 2 ayat 4-5. Yohanes 2 ayat 4-5. Dan saya akan daratkan, mungkin saudara agak ribet dari tadi saya ngomong terlalu konseptual sekali. Tapi saya akan mendaratkan di sini. Tentang kairos ini. Dan ini akan sangat relevan dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yohanes pasal yang kedua, saya baca dari ayat yang pertama.
kisah perkawinan di Kana. Kisah yang sangat terkenal, saudara pasti juga sudah tahu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus, Maria, ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Lihat ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sesudah para pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur dan tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencadok itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan seterusnya. Oke. Saya akan jelaskan tentang ini. Saudara, kalau saudara lihat ayat ini gimana? Yesus di pesta, ibunya bilang sama Yesus, mereka habis anggur. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi Maria tidak peduli, seakan tidak peduli, dan bilang sama pelayan, siapkan saja. Siapkan saja. Perbuatlah apapun yang disuruh oleh Yesus, oleh dia, anaknya. Ada orang yang memakai ayat ini dengan bilang, makanya mau minta apa-apa lewat Maria dong. Tuh lihat. Kalau lewat Maria ada akses VIP. Makanya dikabulkan. Saya tidak melihat ayat ini seperti itu, saudara. Saya melihat Maria sebagai orang yang sangat tahu apa itu kairos. Bayangkan, Yesus baru aja bilang, waktuku belum tiba. Mau apa engkau dari aku? Sesaat kemudian, memang kita nggak tahu berapa lama, Yesus langsung suruh isi air tempayan itu. Yang Maria kerjakan, dia nggak banyak bakbi, Bu. Dia juga nggak, Yesus ayolah, tolonglah, kasihan itu. Enggak. Dia cuma suruh para pelayan, siapkan saja. Baru tadi bilang waktuku belum siap, sesaat kemudian isi itu semua. Dengar baik ini. This is kairos. This is kairos. Makanya tadi Paulus bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Redeem your time, tebus semuanya. Artinya apa? Kairos adalah kekekalan yang menerobosi hidup kita sehari-hari. Tiba-tiba ada hal yang tidak terbatas itu bisa mendatangi kita. Sukses adalah ketika seseorang bisa ketemu kairosnya. Makanya Paulus bilang, pergunakanlah aja semua yang ada. Tahukah saudara, Alkitab berkata, Christ in you. Kristus ada di dalam kita. Seharusnya kekekalan itu sudah ada di dalam kita. Dan seharusnya kita di-guide by eternity from the inside. Kita hanya perlu meresponi dan menggunakan semua waktu yang ada. Pergunakan semua waktu yang ada. Waktu apa yang ada pada saudara? Berarti semua waktu bisa menjadi kairos. Manfaatkan saja, kerjakan saja. Seperti dalam kisah ini, apa saja yang Kristus minta, itu kairos untuk kita. Sebab apa? Menunda ketaatan sama dengan membuang kairos. Kairos gak bisa ditunda, tapi bisa dibuang. Orang yang membuang kairos adalah orang yang menunda ketaatan. Makanya Paulus bilang, pergunakan saja semua, tebus waktumu, jangan disia-siakan.
Kairos itu bisa datang kapanpun. Persoalannya seringkali kita yang belum siap. Saudara, Tuhan selalu siap. Dalam aineosnya Tuhan selalu siap. Tetapi kadangkala Kairos itu belum terjadi. Kenapa? Kita yang belum siap. Itu masalahnya. Kairos adalah waktu Tuhan yang menerobosi waktu manusia. Banyak manusia nggak sibuk mempersiapkan dirinya saat Allah melawat mereka. Kapan Allah melawat mereka? Setiap saat, kapanpun Tuhan bisa melawat. Tapi pertanyaannya, siap atau tidak? Lawatan Allah seringkali belum datang karena kita yang tidak siap. Harusnya kita pergunakan semua kronos yang ada ini untuk mempersiapkan diri. Supaya ketika lawatan Tuhan datang, kita tangkap Kairos itu. Orang yang hanya bersungut-sungut, Tuhan, sekarang kok begini sih, pandemi, aku keluar susah, aku kemana-mana gak bisa. Saudara, bersungut-sungut adalah membuang Kairos. Tanda kita belum siap. Sebab orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mengkomplain Tuhan. Sungut-sungut adalah complaining to God. Seakan-akan kita mau bilang, Tuhan gak becus, aku aja ngatur. Loh, kan kalau di Indonesia suka banyak demo depan gedung MPR DPR, itu orang yang demo tuh apa? Yang gak setuju kan? Ya, kan gak ada yang demo karena setuju. Dia gak setuju pemerintahan dijalankan, maka dia demo. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mendemo Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang setuju dengan Tuhan. Saya ulang lagi, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mendemo Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang setuju dengan Tuhan. Harusnya kita pergunakan aja semua waktu yang ada. Kita nggak usah mengeluh dengan situasi ini, tetapi yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Bila mana Tuhan melawat, bang, kita tangkap Kairos itu. Terbanyak orang bersungut-sungut. Dia tidak tebus waktunya. Dia tidak manfaatkan semua kesempatan yang ada. Bukankah pandemi ini kesempatan saudara untuk mencari Tuhan lebih lagi? Ya, ayo dong. Supaya kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya ingat banget saudara, waktu saya pertama kali masuk ke dalam sekolah Alkitab S1. Saudara, saya ini bukan orang yang pandai bicara sungguh. Saya tuh gagap saudara. Ya. Kalau saudara ngomong langsung dengan saya, kadang-kala tuh saya masih suka keluar gagapnya. Khotbah aja sedikit. Ya kadang-kadang juga masih bisa keluar. It's okay. Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Saya dulu gak percaya saya bisa jadi pengkhotbah seperti ini. Saya bisa memberitakan firman Tuhan itu hal yang di luar nalar saya. Yang saya lakukan, saya berlatih bicara, saya bikin bahan khotbah dari semester awal. Sampai orang nanya sama saya, emang ada yang ngundang lu khotbah? Enggak, belum ada. Terus kok bikin? Saya belajar. Saya pergunakan aja semua kronos yang ada. Karena saya nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Saya tidak tahu kapan Kairos Tuhan datang dalam hidup saya. Apalagi pengkhotbah pemula, saudara ya. Kalau zaman dulu kan kita pengerja gereja gitu ya. Kalau tiba-tiba yang harusnya khotbah, bannya kempes, gembala lagi nggak ada di tempat, siapa yang gantiin khotbah? Pengkhotbah tamu tiba-tiba tidak bisa datang. Pasti yang disuruh gantiin yang sekolah Alkitab. Iya dong. Coba kalau tiba-tiba disuruh gantiin. Terus kita bilang, nggak bisa, belum siap. Gimana? We lost the moment. Kita nggak punya persiapan. Kita khotbah belepotan. Langsung kita dicap, nggak bisa khotbah. Padahal itu dadakan. Sekali dicap nggak bisa khotbah, jangan harap khotbah buat 1-2 tahun ke depan. Kan gitu. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Tentunya kan saya juga bukan mempersiapkan khotbah lalu mendoakan, Tuhan yang khotbah nanti perutnya mulus-mulus biar nggak datang saya aja yang khotbah. Edan kalau seperti itu. Nah.
Kairos Tuhan datang kepada orang-orang yang siap menerima lawatan. Dan saya berdoa, jemaat Ecclesia Mission yang ada di kota Sydney, yuk, tebus waktumu, pergunakan semua waktu yang ada. Pastikan saudara mengetahui apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kotamu, apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk keluargamu. Jangan sampai kita melewati ini dengan sia-sia, dengan percuma. Jangan sampai, saudara. Tapi kita ketahui apa momentum apa yang Tuhan sedang berikan untuk umatnya. Dan pada saat semua sudah bebas dari pandemi, saudara bisa keluar sebagai orang-orang yang telah dibaharui oleh Tuhan, yang menangkap pewahyuan yang segar, dan saudara akan tahu apa yang harus saudara kerjakan. Jangan buang waktumu, jangan bersungut-sungut. Waktu tidak bisa kita putar mundur ke belakang. Waktu yang kita buang tadi pagi, kemarin, bulan lalu, minggu lalu, kita gak bisa ubah itu. Tapi kita bisa mulai dari sekarang. Pergunakanlah semua waktu yang ada. Tebus waktumu. Jangan biarkan waktumu berakhir dengan sia-sia. Gunakan semua kesempatan yang ada untuk jadi garam, jadi berkat. Saya tutup dengan ini. Kitab Galatia bilang ini, berbuat baiklah selama kesempatan masih ada. Itu pun kata yang digunakan kairos. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang kemanapun kita melangkah. Jemaat Eklesia, I love you all. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hidup dalam berkemenangan. Tangkap waktunya Tuhan. Amin.